Masih bersama kami di Presisi Pagi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Brigjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan Rakernis 4 Fungsi Pus Polri tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Polri dalam mendukung kinerja Polri presisi. Dalam laporannya pada pembukaan Rakernis Pusdokes, Puslitbang, Puskewu, dan Pusjarah Polri, Rabu 29 April 2026, di Rupatama Mabes Polri Jakarta, yang dihadiri Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo dan Menpan RBRI, Rini Widiantini. Kapuslitbang Polri Brigjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan, kegiatan ini digelar untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kendala, merumuskan solusi, serta menyelaraskan kebijakan pusat dengan implementasi di kewilayahan. Rakernis gabungan PUS ini merupakan ruang refleksi kolektif dan peta jalan ke depan antar PUS di lingkungan Polri dalam mendukung program pemerintah, di mana era saat ini memiliki tantangan yang semakin kompleks, kejahatan berbasis teknologi digital, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik kian tinggi, serta dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus bergerak cepat. Dalam konteks inilah Polri dituntut tidak hanya hadir sebagai representasi negara sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, namun juga hadir dengan solusi yang berbasis data, sumber daya manusia yang sehat dan berkarakter, pengelolaan keuangan yang handal dan akuntabel, serta landasan nilai-nilai yang kokoh sesuai jati diri Polri, sehingga pelaksanaan tugas Polri semakin presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Rakernis ini dilaksanakan dengan 4 tujuan utama. Pertama, mengevaluasi kinerja dan program unggulan tahun anggaran 2025. Kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Ketiga, merumuskan strategi yang adaptif dan solutif. Keempat, menyelaraskan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di setiap satuan kerja. Lebih lanjut, Kapuslitbang menyampaikan melalui tema Rakernis, yaitu optimalisasi peran Pusdokes, Puskewu, Puslitbang, dan Pusjarah Polri dalam penguatan Polri presisi, serta mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026. Keempat fungsi tersebut diharapkan menjadi motor inovasi dan pengembangan kebijakan yang responsif dan adaptif. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo menekankan pentingnya sinergi antar kesatuan kerja dalam menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional maupun global. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rakernis 4 Fungsi Pus Polri tahun 2026. Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo menyebut kolaborasi antar satuan kerja menjadi kunci dalam menjalankan tugas kepolisian secara optimal. Koordinasi yang kuat dinilai mampu meningkatkan efektivitas penanganan berbagai permasalahan di lapangan. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rakernis Pusdokes, Puslitbang, Puskewu, dan Pusjarah Polri di Rupatama Mabes Polri Jakarta pada Rabu 29 April 2026. Wakapolri juga mengingatkan Polri harus siap menghadapi ancaman asimetris, termasuk penyebaran disinformasi dan konflik sosial berbasis digital. Kemampuan analisis, deteksi dini, dan respon cepat menjadi hal yang harus ditingkatkan. Di beberapa negara maju, kejadian-kejadian seperti ini pun dilihat. Ya, bagaimana gerakan-gerakan masyarakat untuk melakukan pembenahan, perbaikan terhadap institusi kepolisian. Bukan hanya di kita aja. Ya, ini saya ngambil salah satu fenomena yang terjadi di di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Ini juga terjadi di tahun 2022 yang lalu. Ya, ketika akumulasi kejadian polisi dan masyarakat ini berulang kali terjadi. Ya, sehingga masyarakat di Amerika pun ada 3 gerakan yang mereka gelorakan untuk melakukan perubahan terhadap institusi kepolisian yang ada di sana. Yang pertama adalah The Fund the Police, atau gerakan yang menyuruhkan pengalihan sebagian anggaran kepolisian ke program-program sosial. Ini sudah saya sampaikan berulang kali. Ya, kita sudah kena penajaman-penajaman, tapi alhamdulillah ya, dari hasil komunikasi dari Pak Samarena,
Kalau misalnya kita kemarin penajaman hampir 8 triliun, maka rekan-rekan nanti ngamankan unjuk rasa atau klien unjuk rasa. Kayak Vicon aja, kayak gini. Udah kita Vicon aja Pak. Nanti kalau misalnya ada kebakaran-kebakaran, kita kebakaran pemadamnya pakai Vicon juga Pak. Wah semprot ini. Ya, dengan lobby-lobby, alhamdulillah ya penajaman yang 8 triliun kita dibatalkan. Ya, kita berangkat dari pelajaran tahun lalu, di 2025 yang lalu. Ya, ketika terjadi kerusuhan Agustus September, kita masih cukup dapat anggaran, masih cukup anggaran direktif maupun anggaran yang dimiliki oleh Polri untuk melakukan mendatangkan biro-biro Nusantara di beberapa Polda untuk backup Polda Metro Jaya. Wakapolri menegaskan seluruh jajaran harus memiliki perencanaan matang dalam menghadapi situasi kontingensi, mulai dari kesiapan personel, sarana, prasarana, hingga dukungan anggaran harus dikelola secara terpadu agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyandi Putra, Polri TV. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gereja Oikumene, Polda Maluku Utara di kota Sovivi. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Maluku Utara. Pemirsa, Kapolda Malut laksanakan peletakan batu pertama pembangunan gereja Oikumene Polda Malut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Acara ini menjadi langkah awal pembangunan sarana ibadah bagi personel Nasrani di lingkungan Polda Maluku Utara. Turut hadir Irwasda dan sejumlah pejabat utama yang memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan gereja tersebut. Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada Wakapolda selaku penggagas pembangunan serta kepada seluruh panitia dan personel Oikumene yang telah berkontribusi dalam persiapan kegiatan ini. Kapolda berharap pembangunan gereja dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan rohani dan mental personel, sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Maluku Utara. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Timnas Pencaksilat Indonesia di kancah internasional. Dalam ajang Belgium Open Pencaksilat Championship 2026, kontingen Indonesia berhasil meraih 4 medali emas dan 1 perak. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Yoga Pratama, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi. Timnas Pencaksilat Indonesia tampil gemilang dalam kejuaraan yang berlangsung di Schoten, Belgia pada 24 hingga 27 April 2026. Dari total 9 atlet dan 2 pelatih, Indonesia sukses mendominasi dengan raihan 4 medali emas dan 1 perak. 3 peraih medali merupakan taruna Akademi Kepolisian. Hal ini menunjukkan peran aktif Polri dalam pembinaan atlet berprestasi. 4 medali emas masing-masing diraih oleh M. Zaki Zikrillah Prasom di kelas B Putra, Iqbal Chandra Pratama di kelas F Putra, Safira Dwi Meilani di kelas C Putri, serta regu putra yang diperkuat Asep Yul dan Sani, Rano Slamet Nugraha, dan Andika Dani Reksa. Sementara itu, untuk medali perak diraih oleh Tito Hendra Septa Kurnia di kelas E Putra. Keberhasilan ini melanjutkan tren positif atlet Polri. Setelah sebelumnya meraih juara umum dalam kejuaraan Taekwondo Internasional di Osaka, Jepang. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, capaian ini merupakan hasil pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Tak hanya menyumbang atlet berprestasi, kontribusi Polri juga terlihat dari peran Wakabareskrim Irjen Pol Nunung Saifuddin yang menjadi manajer Timnas Pencaksilat Indonesia. Di bawah manajerialnya, pembinaan atlet berjalan lebih profesional dan mampu menghasilkan prestasi di tingkat dunia. Prestasi ini menjadi modal penting bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi SEA Games 2027 yang akan dilaksanakan Malaysia.